Halo teman-teman investor, balik lagi ke channel YouTube aku, Rosalia Adam. Dan kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari video sebelumnya. Jadi kalau kalian belum nonton video sebelumnya, bisa klik di pojok atas sini. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan episode berikutnya. Langsung kita jawab beberapa pertanyaan yang teman-teman tanyain kemarin. Yang pertama adalah apa itu saham. Jadi saham itu kalau secara teorinya ya adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Jadi saham itu sebenarnya salah satu produk di pasar modal yang diperjualbelikan. Jadi kepemilikan perusahaan. Jadi kalau misalnya kita beli saham, kita tuh punya kepemilikan di perusahaan itu. Misal contohnya kita beli perusahaan Unilever nih. Berarti kita punya kepemilikan atas surat berharga di perusahaan Unilever. Gitu. Paham ya? Pertanyaan kedua, apa artinya satu lot saham? Jadi satu lot saham itu sama dengan 100 lembar saham. Atau lot itu adalah satuan pembelian setiap saham. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau beli saham itu satuannya lot. Satu lot itu sama dengan setara dengan 100 lembar saham. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa keuntungan beli saham? Jadi ada beberapa keuntungan ketika teman-teman beli suatu saham, gitu ya. Yang pertama, keuntungan dari membeli saham adalah dividen. Dividen adalah pembagian sisa laba perusahaan. Jadi setiap perusahaan yang menghasilkan keuntungan dari hasil penjualannya itu nanti akan dibagikan kepada pemegang saham. Besarnya berapa? Itu tergantung perusahaannya. Karena setiap keuntungan dari perusahaan kan pasti beda-beda dan itu akan ditetapkan saat rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang kedua adalah capital gain. Jadi capital gain itu adalah keuntungan yang didapat dari selisih harga jual dan harga beli teman-teman. Kalau ada keuntungan, pasti ada kerugiannya dong, pasti ada resikonya. Jadi yang pertanyaan keempat yang biasa teman-teman tanyain adalah resiko berinvestasi saham. Yang pertama, tadi ada capital gain. Berarti kalau kerugiannya ada capital loss atau kerugian dari selisih penjualan saham teman-teman. Yang kedua ada resiko likuidasi atau resiko ketika perusahaan yang teman-teman beli itu bangkrut. Pertanyaan kelima, bagaimana cara jual beli saham? Gitu ya. Jadi untuk jual beli saham sekarang itu udah enak banget karena semuanya sudah online, pakai aplikasi online trading namanya. Jadi di Mira Aset Sekuritas ketika kalian beli saham, kalian bisa pakai aplikasi yang namanya HOTS atau Home Online Trading. Lalu, ketika kalian ingin bertransaksi reksadana, kalian bisa masuk ke web MaxFund. Untuk setiap transaksi, nanti teman-teman akan dikenakan biaya transaksi standar yaitu 0,15% ketika beli dan 0,25% ketika jual. Ketika jual, kita dikenakan pajak final sebesar 0,1%. Jadi 0,25 itu udah termasuk pajak. Murah banget kan? Apakah ada dan berapa biaya transaksi saham? Nah, sebenarnya biaya transaksi saham ini berbeda-beda setiap sekuritas. Tapi kalau di Mira Aset Sekuritas, teman-teman akan kena 0,15% ketika beli dan 0,25% ketika jual. Sudah termasuk pajak final ketika jual 0,1%. Bagaimana cara mulai investasi saham? Jawabannya sebenarnya sudah ada nih videonya di episode kita sebelumnya yang cara memulai berinvestasi saham. Tapi buat teman-teman, aku bakal kasih jawabannya juga sekarang. Jadi cara mulai investasi saham itu teman-teman harus punya rekening dana investor dulu gitu. Buatnya di mana? Buatnya di sekuritas. Dan teman-teman juga bisa minta tolong aku akan bantuin teman-teman untuk buka rekening saham dengan cara isi link di bawah ini di description box ya. Pertanyaan berikutnya, apa aja syarat yang diperlukan untuk membuka rekening efek di sekuritas? Yang pertama, teman-teman harus punya KTP.
Yang kedua, teman-teman bisa menyertakan NPWP. Jadi buat teman-teman yang nggak punya NPWP tetap bisa buka rekening efek. Jadi sifatnya nggak wajib ya kalau NPWP. Yang ketiga, teman-teman menyertakan halaman depan buku tabungan. Jika nggak punya buku tabungan, teman-teman bisa menggunakan screenshot dari aplikasi M-Banking teman-teman. Gitu ya. Yang keempat, jadi ada 2 proses pembuatan rekening dana investor. Yang pertama secara online dan yang kedua secara manual atau bertanda tangan basah. Dan itu tergantung dari jenis akun yang mau teman-teman buka. Jadi teman-teman nanti bisa komen di bawah atau nanti bisa hubungi aku lebih lanjut gimana caranya. Pertanyaan berikutnya, apa itu sekuritas ya? Teman-teman harus tahu nih apa itu sekuritas. Jadi perusahaan sekuritas adalah perusahaan efek yang perusahaannya itu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki izin untuk melakukan kegiatan sebagai perantara perdagangan efek gitu ya. Jadi selain sekuritasnya nih seperti Mirasa Sekuritas Indonesia yang sudah memiliki izin oleh Otoritas Jasa Keuangan, saya sebagai staf official edukasinya juga memiliki lisensi sebagai perantara perdagangan efek seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau teman-teman bertanya-tanya nih, sebenarnya investasi saham tuh aman nggak sih gitu kan? Ada perlindungannya nggak sih untuk investor oleh Bursa Efek Indonesia gitu ya? Jadi menjawab pertanyaan ini, jadi untuk meningkatkan keamanan tentunya dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia, setiap investor diberikan perlindungan dengan membentuk Dana Perlindungan Pemodal oleh Indonesian Securities Investor Protection Fund atau SIPF. Indonesia SIPF adalah perusahaan yang menyelenggarakan program dana perlindungan pemodal dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi untuk berinvestasi saham di pasar modal Indonesia. Oke, jadi itu beberapa pertanyaan dari teman-teman yang berhasil kita rangkum dan kita jawab. Buat kalian yang masih ada pertanyaan mengenai pasar modal Indonesia, teman-teman bisa komen di bawah, nanti kita akan jawab di sesi berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi supaya kalian gak ketinggalan episode-episode baru di channel aku.